Namanya Eko Wuryanto. Eko Wuryanto. Awal saya punya rencana usaha teh itu berawal dari kebanyakan para wisatawan yang datang ke Kemuning. Itu selalu menanyakan, mana oleh-oleh Kemuning. Jadi teh Kemuning kok tendi. Ini banyak yang warga wisatawan yang datang ke kebun teh melihat pesona teh yang seperti ini, tapi dia nggak ada yang dibawa pulang hasil dari teh yang dilihat di situ. Nah dari situlah saya, wah ini ada peluang untuk menjadikan suatu usaha. Akhirnya dari situlah saya mulai pelan-pelan sedikit membuat alat sendiri. Terus saya juga bekerja sama dengan para petani. Ternyata ada petani yang menanam teh, terus ayo monggo silahkan yang tehnya daripada hanya sekedar untuk diminum sendiri. Saya awalnya itu pada diminum sendiri aja? Biasanya hanya untuk dikonsumsi sendiri seperti itu. Akhirnya saya berinisiatif itu tadi. Saya kumpulkan para petani, alangkah lebih baiknya tanaman tehnya diperbanyak dan dibudidayakan. Setelah itu hasilnya saya beli untuk saya produksi. Nah dari situ. Sebelum teh saya bekerja di suatu perusahaan. Oh bekerja. Saya sebagai karyawan perusahaan. Terus waktu itu ya karena kok saya lama-lama kalau bekerja ya saya otomatis ya cuman seperti ini aja. Waktu itu kalau saya punya usaha walaupun kecil itu mungkin bagi saya ini suatu kebanggaan. Saya bisa menjadi wirausahawan seperti itu. Akhirnya seperti itulah. Mulai usaha saya di pertengahan tahun 2014. 2014. 6 tahun. Ya, udah 6 tahun. Nah, waktu itu saya ada modal sekitar kurang lebih sekitar 5 juta. Itu 5 juta itu belum ada apa-apanya ya? Iya, memang tapi memang saya 5 juta kalau kita beli mesin itu ya memang sangat jauh dari harga. Karena saya punya basic di teknis, saya coba bikin sendiri alatnya. Nah, saya bikin sendiri alatnya dengan modal 5 juta, itu saya bisa bikin alat dengan nilai di bawah 5 juta. 5 juta itu sekalian saya bikin alat dan modal bahan bakunya. Jadi dari situ 5 juta itu udah cukup modal bahan baku kurang lebih sekitar 50 kg bahan bakunya dan alatnya itu. Akhirnya berkembang seperti itu. Kalau waktu itu kemasannya karena kita juga masih baru pertama, jadi kemasannya hanya sekedar pakai ya sudah sangat sederhana, sangat sederhana. Jadi hanya kemasan plastik biasa. Kita untuk kemasan label ini pun juga kita baru printer menggunakan print itu aja. Jadi ya sangat sederhana dan mungkin waktu itu ya ini bisa layak menjual enggak ya? Jadi juga gitu. Karena juga dari kemasannya yang mungkin kurang menarik dan sebagainya. Tapi itu tadi dalam perjalanan saya 50 kg itu habis dalam waktu 4 bulan. 4 maksudnya 4 bulan itu lama atau sebentar? Itu sangat lama. Oh, sangat lama karena keuntungan itu hanya sekitar 300.000. Kalau dihitung-hitung 300.000 dalam jangka waktu 4 bulan. Itu ya mungkin waktu itu juga ini usaha apa sih? Kok cuman segini? Ngapain kamu harus capek-capek dengan usaha seperti ini kalau hanya untuk mendapatkan senilai 400.000, 300 sampai 400.000 selama 4 bulan. Tapi kita tetap yakin bahwa apa yang saya kerjakan itu saya punya pendirian bahwa kalau kita jalani dengan hati dan kita benar-benar mengerjakan ini itu memang sudah didasari rasa suka, rasa seneng, ya udah akhirnya tetap jalan seperti ini. Waktu itu kita sendiri, saya sendiri. Jadi semuanya kita kerjakan sendiri dan itu tadi mulai dari proses pembuatan mesinnya, alatnya itu semuanya kita kerjakan sendiri. Ya karena kalau kita mempekerjakan dong sedang keuntungan aja belum tentu kita dapat waktu itu. Sempat banyak warga, banyak teman yang mencibir. Nah,
cuma untuk usaha kayak gini ngapain, pergi aja lah cari pekerjaan yang lain dengan nilai segitu, itu nanti dapat 5 hari aja kamu udah dapat segitu. Tapi saya tetap yakin bahwa usaha ini selama saya jalani dengan ikhlas, insya Allah nanti pasti bisa. Omset selama sebelum masa pandemi, itu bisa nyampe 60 sampai 70 juta. Nah, tapi berhubung masa pandemi ini semuanya lah ya, sektor ekonomi semuanya terdampak, ya kita pun juga terdampak, tapi tetap kita syukuri ya penurunannya sekitar 70% lah. Persen besar Pak Eko. Ya, tapi walaupun bagaimana, alhamdulillah semuanya kita tetap bertahan, karena apa ya, permintaan tetap ada walaupun menurun. Kalau pemasaran kita sebenarnya sudah lumayan luas, bisa nyampe ke luar kota, luar pulau sebenarnya. Bisa ke Sumatera, Kalimantan, bahkan Bali, ada yang Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Cuman karena mungkin pandemi ini, karena banyak ekspedisi yang menunda perjalanannya, akhirnya biasanya pengiriman kita tunda. Kalau di sini yang pasti itu pada aroma dan rasanya itu beda, karena seperti yang ini ya, ini ada aroma kopinya. Wow. Jadi ini sebenarnya teh rasa kopi. Padahal kita tidak mencampurkan kopi sedikit pun nggak ada. Nah, ini memang karena proses pengolahan yang membuat aroma itu menjadi ada aroma kopinya. Itu. Jadi yang membuat unsur tanah juga sangat berpengaruh juga. Jadi memang kebetulan untuk teh di Kemuning ini memang cocok dan memang punya ciri yang berbeda, punya kekhasan yang berbeda dengan kebun-kebun teh yang lain. Jadi kita membuat ada karena banyak permintaan dari konsumen, bagaimana kita juga berinovasi agar peningkatan penjualan itu naik, dan kita berinovasi mengikuti pangsa pasar. Contoh misalnya kalau bagi orang tua mungkin yang teh biasa seperti ini, yang dia suka sepetnya, pahitnya, kentalnya, itu ada di sini. Mungkin bagi anak muda mungkin, nah ini ada teh tarik yang biasanya kesukaan anak-anak muda. Itu bagaimana kita meracik produk teh yang itu kita bentuk biru-biru, kita powder sehingga ini bubuk bentuknya. Ini bubuk. Nah, jadi kadang-kadang anak muda kan pengennya yang simpel. Bikin teh nggak terlalu ribet. Nah, biasanya cuma tinggal ambil 1 sendok, kita seduh dengan air panas sudah jadi. Kalau untuk yang teh ini kan otomatis membutuhkan waktu agak lama. Nah, ada juga, makanya ini ada teh hijau juga. Nah, teh hijau ini biasanya biasanya untuk itu untuk kesehatan dan sebagainya. Untuk kesehatan. Nah, ini kan ya karena kandungan-kandungan yang ada di dalam daun teh hijau ini juga baik untuk kesehatan. Akhirnya ya hampir semuanya bagaimana kita bisa melayani pangsa pasar dari kalangan anak-anak, anak muda, orang tua dan sebagainya. Untuk saat ini, untuk yang teh hitam ada teh mint, ada teh melati, ada teh jahe, ada teh serai. Dicampurkan itu ya? Iya, blendingnya dengan seperti itu. Terus juga kita coba bikin lagi, berinovasi teh oolong. Ada juga teh putih untuk yang premium. Ada juga matcha green tea. Jadi biasanya bagaimana anak muda itu dicari yang seperti apa sih? Nah, ke depan kita juga mulai merambah pada aroma teh dengan aroma buah. Biasanya anak-anak muda lebih suka dengan aroma-aroma yang buah. Kalau saat ini kopi kan lagi booming ya, bagaimana kita tetap menjaga teh itu nanti tetap bagaimana pangsa pasar teh itu juga bisa naik dan bisa diterima oleh semua kalangan. Kalau yang ini yang original. Original. Ya, monggo. Jadi memang rasanya memang ini nggak ada aroma yang lain selain aroma teh, nggak ada. Jadi ya itu tadi
kita bisa seperti ini karena kita punya ciri masing, kita punya ciri khas. Ciri khasnya itu tadi rasanya unik, dan setelah berada di tenggorokan itu memang rasanya ya seperti ini. Kita benar-benar merasakan minum teh yang sebenarnya. Itu zamannya waktu itu ada tripping, budaya dari barat yang namanya tripping. Nah, kenapa orang Indonesia senang dengan tripping? Padahal tripping itu budaya barat. Sedangkan budaya Indonesia lebih banyak lagi. Nah, contohnya itu tadi tarian gambyong. Nah, nama gambyong itu saya ambil dari nama tarian. Nah, suatu saat saya memang dari STM itu sudah punya angan-angan. Suatu saat kalau saya punya usaha, entah usaha apapun, akan saya namakan gambyong. Setelah itu saya akhirnya filosofinya berarti kan tarian gambyong adalah tarian penyambutan. Teh gambyong adalah teh penyambutan untuk tamu. Nah, itu. Jadi filosofinya akhirnya tepat. Iya, untuk mendapatkan itu sebenarnya setelah kita meminumnya. Berarti uji coba. Iya, kita selalu uji coba setelah kita minumnya seperti apa. Kalau memang rasa itu masih tertinggal di sini, nah disitulah berarti ini teh yang bagus. Biasanya setelah kita minum kok nggak ada rasanya sama sekali, hambar. Setelah minum nggak ada sensasinya, berarti tehnya hilang. Setiap saya pergi kemanapun, karena saya sudah cinta dengan teh, saya selalu bawa teh. Jadi dimanapun saya selalu minum teh, dan saya selalu bawa teh produk saya sendiri. Sekarang untuk promo. Nah, itu.